Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ya ke sesi kita, yaitu waktu yang ditunggu-tunggu. Kita akan belajar bersama bagaimana setiap kita, baik guru, orang tua, atau apapun peran kita, ya, menjadi pribadi yang tangguh, itu ya, di dalam mendidik. Baik, hari ini narasumber kita adalah Kak Susanti Tusin Eskom SPSI CGA yang akan membahas secara terang benderang bagaimana memiliki rahasia menjadi guru dan orang tua yang tangguh. Beliau adalah Kepala Sekolah Nafiri Study Center, praktisi anak dan remaja, dan juga seorang konselor. Kepada Kak Susanti Tusin, dipersilahkan. Nah, kita hari ini belajar rahasia menjadi guru dan orang tua yang tangguh. Menjadi manusia tangguh itu sulit kalau keadaan sedang ada masalah, sedang banyak problem. Kalau anak lagi anteng, anak lagi menyenangkan, anak lagi fine, kita biasanya bisa jadi tangguh ya. Tapi coba kalau anak rebel, bikin masalah, belum kita sendiri punya masalah dengan pasangan kita, ekonomi, dan sebagainya. Itu untuk menjadi tangguh tuh berat, Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar rahasia menjadi guru dan orang tua tangguh. Nah, pastinya kita sebagai orang tua dan guru itu perlu dikasih apresiasi, perlu dikasih piala. Karena kita orang-orang hebat sebenarnya. Coba kita kasih pelukan dulu kepada diri kita sendiri, kasih tahu bahwa saya ini orang yang hebat. Saya orang tua yang sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Saya sudah menjadi guru yang terbaik. Memang belum sempurna, tidak apa-apa. Kita terus berproses. Oke, ucapan terima kasih kepada diri sendiri sambil kita peluk diri kita. Kita mau belajar hari ini menjadi guru dan orang tua yang tangguh. Yang mau boleh kasih respon konfeti. Coba dicek, adakah di situ respon konfeti? Kita kasih respon konfeti, saya mau menjadi guru dan orang tua yang tangguh. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita tahu rahasia-rahasianya, kita mau diskusi dulu nih Bapak dan Ibu. Silakan tulis di chat kalimat yang kita anggap itu wajar. Tapi sebenarnya itu menjatuhkan mental orang, baik murid-murid kita, anak-anak kita, pasangan kita, sebenarnya itu tuh ternyata menghancurkan loh untuk mentalnya mereka. Nah, kira-kira apa? Silakan boleh ditulis di chat, nanti kami akan bacakan, Bapak dan Ibu. Apa sih kalimat? Wajar aja kalimat itu, papa mama saya sering ngomong kok, kita orang Indonesia sering ngomong kok. Nah, di sini sudah masuk, ada lebay, gitu aja nggak bisa. Iya, sama nih, bodoh nggak berguna. Masa gitu aja kamu nggak bisa? Oke. Nah, kalau saya di Bangka, itu biasanya ate wo. Masa cemtu gede pacak wo. Cemane wo kane wo. Nah, itu artinya apa-apaan. Masa gitu aja nggak bisa sih? Itu menjatuhkan, tapi sebenarnya untuk bahasa Bangka itu terdengar biasa aja gitu, padahal itu menjatuhkan. Nah, kalau Kak Son nih, Kak Son, kalau di Nias apa Kak Son biasanya Kak Son? Kalimat-kalimat yang dianggap wajar aja, karena papa mama kita ngomong kayak gitu kok, guru-guru ngomong kayak gitu, tapi ternyata menghancurkan mental. Silakan Kak Son. Biasanya suka dibilang gini, masih kecil, nggak usah, itu urusan orang tua. Kamu masih kecil, gitu ya. Pakai bahasa ini dong Kak Son, pakai bahasa Nias dong. Masih anak-anak. Agak susah untuk menerjemahkannya ya. Karena memang bahasa daerah dengan bahasa Indonesia itu memang kalau diterjemahkan agak sulit ya, karena beda ini. Nah, itu sering beberapa Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah ini. Wah, gimana sih itu aja ini? Baik, nah kita lihat Bapak dan Ibu. Benar, kalimat pamungkas, kata pamungkas ini, satu kata ini. Kan. Nah, itu aja sudah, wah, jatuhin mental itu. Lebay deh. Nah, apa saya bilang?
Masa gitu aja nggak bisa? Yang bener. Makanya dengerin. Lelet, gitu. Jangan gitu dong. Baper deh. Nah, ini paling sering nih sekarang kalimat-kalimat orang tua ya, zaman sekarang. Baper deh. Apa sih? Cuma bercanda masa tersinggung? Ya elah. Udah sini saya yang kerjain. Pakai mata dong. Makanya dengerin. Makanya otak dipakai dan sebagainya. Ini baru sebagian kecil yang kalimat-kalimat yang sebenarnya kita anggap ini hal yang wajar loh, hal yang biasa aja loh sebenarnya. Kenapa? Karena sehari-hari pun kita ngomong seperti ini, tapi tanpa kita sadari ternyata itu menjatuhkan mental anak-anak, Bapak dan Ibu. Gimana anak-anak bisa tangguh kalau yang didengarin adalah kalimat-kalimat seperti ini? Kita ini tumbuh dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, Bapak dan Ibu. Sehingga tanpa disadari, kita wariskan kepada anak-anak kita. Sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, peran kita apapun, kita jadi sampaikan. Oke, nah kalimat-kalimat seperti ini Bapak dan Ibu, mesti warning. Warning untuk kita stop. Yuk kita belajar, kita ganti. Kalimat-kalimat seperti ini kalau bisa jangan keluar lagi. Kita belajar, nanti kita belajar rahasianya, gimana caranya. Oke, nah yang kedua kita diskusi. Julukan yang dianggap wajar, kita suka kasih julukan-julukan kan Bapak dan Ibu, kepada anak-anak, wajar aja sebenarnya saya panggil dengan kata-kata seperti itu, tapi itu sebenarnya menjatuhkan mental anak loh. Nah, coba boleh di chat. Apa ya kira-kira? Kira-kira apa? Julukannya wajar sebenarnya. Oke, Kak Son, apa Kak Son? Kalau di Nias Kak Son biasanya? Julukan ya. Iya, julukan. Apa ya? Jadi bingung ya Kak Son ya? Julukan. Kalau di Bangka dulu deh Kak Santi. Kalau di Bangka tuh biasanya ya, kalau anaknya bawel, anaknya kepinteran gitu. Aji nih, Matio, lihat nih Aji nih ngomong Matio gitu. Nah, Aji itu tante, Aji kecil. Jadi tante kecil. Nah, itu sebenarnya sedang menjatuhkan mereka, label julukan. Oke, coba Kak Sony sambil mikir ya, di Nias apa ya. Nah, di sini ada nih, gendut. Topuy. Nah, gendut, si negro. Oh, ada ya yang panggil si negro. Pemalas, si cebol. Krempeng. Oon. Kribo, pecundang, cungking. Iya bener ya. Wah, banyak banget. Udah ketemu Kak Son? Lagi mikir. Masih mikir. Ya udah nggak apa-apa. Tunggu Kak Sony mikir, nanti kelamaan Bapak Ibu ya. Nah, banyak nih ada combat, sikurpik dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali. Ini beberapa yang saya tampilkan. Bocil. Ini lagi terkenal zaman sekarang nih, bocil. Bocah cilik. Manggil, si bocil nih, si bocil. Gendut, gemoy, nenek atau kakek, si bawel. Nah, sekarang ada yang lucu-lucu gitu. Muffin, my cutie pie, little cookie, si cabi, si cantik, anak kesayangan papa mama. Kita kasih kesannya itu memang lucu, memang kesannya ya ampun sweet banget ya dikasih seperti itu. Tapi kita sedang melabel mereka. Nah, ketika nanti mereka tidak mendapatkan kata ya si cantik, si cutie pie ini sudah tidak cutie pie lagi dia karena mungkin dia sudah remaja, dia sudah menyebalkan. Dia akan menjadi anak yang haus akan apresiasi itu, tapi udah nggak dapat lagi. Nanti dia akan meminta kepada pasangannya, kepada guru dan sebagainya. Atau misalnya nih, ketika anak lagi baiknya pasti anak kesayangan papa mama nih, anak kebanggaan papa mama lagi baiknya. Kalau lagi nggak baiknya, bisa nggak kita masih ngomong seperti itu? Kalau dia lagi bikin masalah, maaf dia hamilin anak di luar nikah. Bisa nggak kita bilang, oh anak kesayangan papa mama nih? Atau dia narkoba, dia ngerokok. Apakah masih bisa kita bilang dia, oh my little cookie, cutie pie dan sebagainya? Tentu kondisinya berbeda Bapak Ibu. Nah, jangan berikan julukan-julukan seperti ini. Ketika kita memang sayang sama mereka, ya kita sayang. Mereka cutie pie kita, mereka little cookie kita dan sebagainya, tapi dalam keadaan apapun. Bukan untuk kondisi lagi menyenangkan.
Ya, jadi julukan-julukan ini satu sisi bahaya Bapak dan Ibu. Kelihatannya lucu, kelihatannya menyenangkan untuk mereka, tapi ketika mereka semakin besar, atau itu akan menjadi tertanam di otaknya mereka. Saya ini cuma bocil, saya ini anak kecil, bocil, jadi saya nggak bisa apa-apa. Saya ini gendut. Akhirnya mereka menjadi insecure. Ya, dengan julukan-julukan ini menjadi warning untuk kita Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati kita dalam berkata-kata Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita belajar dulu yang di awal ini bagaimana kita mesti bijak Bapak dan Ibu. Mesti bijak dalam berkata-kata, mesti bijak dalam menyampaikan sesuatu, mesti bijak dalam memanggil mereka. Jangan menjadi sebuah julukan, karena itu yang akan tertanam di otaknya mereka sampai mereka besar, saya adalah si ini, saya si ini, saya si ini. Dan itu bahaya Bapak dan Ibu ya. Mereka mau keadaannya baik, tidak baik, mereka tetap menjadi kesayangan Papa dan Mama. Mau kondisi apapun mereka tetap cutie pie. Mereka tetap adalah anak-anak yang hebat. Nah, itu mesti tertanam di pikirannya kita. Nah, Bapak dan Ibu ada satu quotes. Coba, setujukah ini dengan quote ini? Kesehatan mental orang tua dan guru sangat berpengaruh terhadap terciptanya kesehatan mental pada anak. Yang setuju boleh kasih respon love, Bapak dan Ibu. Nah, sadarkah kita bahwa sebenarnya kesehatan mental anak ini tergantung dari saya, orang dewasa. Tergantung dari saya sebagai papa mama, tergantung saya sebagai guru. Kalau kita gurunya stres, orang tuanya stres, terlalu pikirannya udah full, numpuk di pikiran kita, anak-anak juga akan ikutan stres. Jadi kalau mau memiliki anak yang tangguh, mesti dimulai dari orang tua dan juga guru yang tangguh. Makanya kita belajar hari ini, rahasia menjadi orang tua dan guru tangguh. Kita tidak bisa berharap anak-anak memiliki mental yang kuat, mental yang hebat, kalau orang tuanya sendiri dan guru-guru bermasalah dalam mental kita. Jadi mari kita sama-sama nih, dimulai dari kita sebagai orang dewasa, kita pastikan bahwa mental saya sehat. Dan kita bersyukur ya, karena sekarang ini sangat aware sekali dengan kesehatan mental. Dan ini suatu hal yang sudah disampaikan di mana-mana tentang kesehatan mental. Kan kita bersyukur, Bapak dan Ibu, kita bisa belajar. Nah, kita akan belajar, Bapak dan Ibu, caranya bagaimana untuk kita sehat mental kita. Sebelumnya, saya dapat di internet, ada tes sederhana dari internet, tapi ini bagus juga Bapak dan Ibu. Coba kita cek ya, kita cek. Jika menjawab iya dari 3 poin atau lebih, waktu kita untuk istirahat mental. Coba dilihat Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu ada berapa poin nih yang sering setiap harinya. Coba di checklist nih. Saya mana aja ya, sering banget ya. Mudah marah untuk hal kecil, nggak ada apa-apa, tiba-tiba marah. Dikit-dikit marah. Nah, coba ya silakan masing-masing. Nah, atau gampang nangis, gampang tersinggung. Ibu boleh di ini sendiri ya Bu ya, tidak perlu di-share screen di sini ya, masing-masing sendiri aja, tidak perlu di-share screen Bapak dan Ibu. Ya, oke, sebentar ya saya coba hapus. Ya, boleh di masing-masing aja Bapak dan Ibu ya, boleh cari kertas dari handphone, jangan di ini Bapak dan Ibu ya, sehingga yang lain bisa melihat, karena kalau enggak nanti keganggu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu untuk kerjasamanya. Nah, atau mungkin susah tidur, meskipun udah capek banget tapi susah tidur. Kehilangan minat, udah nggak pengen lagi ngapa-ngapain, sering sakit mah, tiba-tiba sakit. Sorry, itu pusing, maaf. Pusing, sakit mah, badan pegal. Dan itu masuk ke psikosomatis Bapak dan Ibu. Nah, merasa gagal sebagai orang tua atau guru, malas untuk bersosialisasi, diajak keluar udah malas, sering membanding-bandingkan, overthinking, apapun dipikirin. Hal yang nggak penting dipikirin. Selalu merasa kesepian, merasa kesendirian. Padahal lagi rame-rame nih, ngerasa nggak ada temennya. Ketawa-ketawa sih, happy-happy sih, tapi kok kayak sendirian ya, lonely gitu loh. Nah, silakan coba kita cek masing-masing kita. Kalau memang sudah 3 poin atau lebih, berarti kita butuh istirahat mental kita. Karena bahaya Bapak dan Ibu, lama-lama kita bisa mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena capek, kan terus kita paksa. Mental kita udah makin drop, lama-lama kita bisa mengalami gangguan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini ada warningnya nih, coba dilihat masing-masing kita, coba evaluasi diri kita. Nah,
Sekarang saya akan bagikan 3 strategi bagaimana caranya untuk kita memiliki mental yang kuat. Ya, kita mulai dari diri kita dulu orang tua memiliki mental yang tangguh sehingga anak-anak pun bisa memiliki mental yang tangguh. Nah, ada 3M Bapak dan Ibu. Oke? Kita belajar sama-sama 3M dan ini yang saya bagikan adalah sesuatu yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari M yang pertama yaitu melekat dengan Allah. Ini fondasi dasarnya Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak melekat dengan Allah, tidak akan mungkin Bapak dan Ibu sehat mental kita, nggak mungkin. Karena hanya damai dan sejahtera, sukacita yang berasal dari Allah, kasihnya Allah, itulah yang membuat kita menjadi sehat mentalnya. Nah, kita akan baca, Kak Sony boleh bacakan Yohanes 15 ayat 5? Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak dan Ibu. Makanya harus melekat dengan Allah. Melekat dengan Allah bukan berbicara ritual, bukan berbicara keagamaan. Bukan berbicara bangun pagi saya harus salat teduh, kalau saya nggak salat teduh itu nggak bisa nih, akan terjadi sesuatu. Saya kalau tidak berdoa, tidak bisa nih, saya harus berdoa. Kalau makan nggak berdoa, nanti saya sakit perut. Bukan yang seperti itu. Kalau hari Minggu harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja nggak boleh. Itu nggak bisa, saya harus ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu ke gereja. Saya harus pelayanan, kalau nggak pelayanan itu bukan yang seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, itu ritual keagamaan. Tapi hidup melekat dengan Allah, benar-benar 24 jam hidupnya kita, setiap detik dalam hidupnya kita itu terus melekat dengan Allah, sang sumbernya Bapak dan Ibu. Karena di luar itu kita nggak bisa apa-apa. Selalu tanya hikmat Allah, minta hikmat Tuhan. Saya mau ini seperti gimana ya Bapak? Saya mau kuliah di mana Bapak? Coba kasih saya hikmatmu. Saya mau kuliah mana yang lebih baik? Saya ada masalah ekonomi, bagaimana ya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya mau bikin usaha yang seperti apa? Melekat dengan Allah, terus tanya kepada Allah, minta hikmatnya Allah, bukan dengan pikiran kita sendiri. Karena di luar Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. M yang pertama adalah melekat dengan Allah. Pastikan saya melekat dengan Allah, bukan ritual keagamaan, bukan saya hafal ayat firman, bukan saya baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu, saya mah sudah selesai. Titik komanya aja saya tahu, saya hafal itu. Saya tahu mau agama semua saya hafal. Bukan. Tapi hidupnya kita melekat, terkonek terus dengan Allah. Dan ada syaratnya Bapak dan Ibu. Untuk melekat dengan Allah, syaratnya adalah harus saling mengasihi dan mengampuni. Kita tidak bisa bilang saya ini hidupnya melekat dengan Allah. Saya ini anak Allah. Tapi kita tidak mengasihi, tidak saling mengasihi. Kita kepada pasangan masih kita tuntut. Kita masih sering menghakimi orang. Tidak mungkin kita hidup melekat dengan Allah. Hidup melekat dengan Allah artinya saya mengasihi pasangan saya unconditional, tanpa syarat. Saya mengasihi anak-anak saya tanpa syarat. Mau mereka baik, mereka tidak baik, saya mengasihi mereka. Kasih seperti Allah lebih dulu mengasihi saya. Yesus datang ke dunia karena kasihnya kepada saya. Yesus mati menebus dosa saya. Karena itu saya mengasihi semua orang. Ini dasarnya Bapak dan Ibu. Untuk kita bisa melekat dengan Allah. Tidak hanya mengasihi, tapi harus mengampuni unconditional. Banyak orang tidak mau mengampuni. Mengasihi mah gampang, ya udahlah cuma mengasihi doang. Tapi mereka tidak mau mengampuni. Mengasihi dan mengampuni merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang ngomong ke saya, enak banget ya kalau kayak gitu ya, dia diampunin. Dia bikin salah, diampunin. Bikin salah, diampunin. Enak banget hidupnya dia. Ngapain? Kan gua rugi. Nggak adil dong untuk gua. Enak banget hidupnya dia. Habis itu dia bikin salah lagi dong. Setelah bikin salah, gua ampunin lagi. Bukan seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau kita masih berpikir seperti itu bahaya. Mental kita lama-lama akan down. Mengampuni, sebenarnya tujuan dari mengampuni bukan untuk orang lain. Mengampuni tujuannya adalah untuk saya. Saya merdeka, saya bebas, saya tidak lagi stres, saya tidak lagi menghakimi, pikiran saya plong, saya lega.
Saya mengampuni untuk diri saya sendiri karena saya mau menang. Saya mau merdeka dari overthinking, saya mau merdeka dari penghakiman itu, saya hidupnya plong, tenang, lega. Karena kalau kita menghakimi penuh dengan kepahitan-kepahitan dalam diri kita, penuh dengan rasa kesal, marah, dan sebagainya, otak kita ketutup Bapak dan Ibu. Tuhan gak bisa ngomong apa-apa ke kita. Tuhan mau ngasih tahu, mau ini ketutup otak kita karena kita penuh dengan penghakiman kita. Nah, jadi tujuan untuk mengampuni bukan untuk orang lain berubah. Bukan agar orang lain itu menjadi lebih baik dan someday dia akan memperlakukan saya lebih baik. Bukan. Tapi tujuan untuk mengampuni adalah saya bisa pulih. Saya bisa berdamai dengan Allah, saya berdamai dengan diri saya, dan saya berdamai dengan orang. Dengan semua orang. Sehingga saya bisa fokus saya kepada Kristus, saya bisa menjadi manusia-manusia yang tangguh. Nah, jadi kita mulai Bapak dan Ibu dari syarat dari M yang pertama ini adalah melekat dengan Allah, dengan syaratnya adalah harus saling mengasihi dan mengampuni. Kalau kita mengasihi dan mengampuni seperti Allah mengasihi dan mengampuni kita, kita baca firman itu dari diri kita sendiri. Kita punya kerinduan, saya pengen baca firman, saya pengen lebih kenal lagi dengan Allah, saya pengen baca firman. Doa itu muncul, lahir dari hati kita, bukan ritual keagamaan lagi. Dan orang-orang akan melihat perubahan kita, dan orang melihat Kristus melalui hidupnya kita. Kita berubah, keluarga kita berubah, anak-anak berubah, rumah tangga pulih, anak-anak di dalam kelas akan pulih. Kenapa? Karena dia melihat Kristus, anak-anak melihat Kristus melalui hidup papa mamanya, dan juga melalui guru-guru. Nah, jadi 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan saya yang bisa mengasihi, nggak bisa. Tapi karena Allah lebih dulu mengasihi saya, makanya saya mengasihi semua orang. Nah, sekarang M yang kedua adalah mengubah mindset-nya kita Bapak dan Ibu. Kita sering nih mindset kita adalah diajar, ini semua budaya Bapak dan Ibu. Mau di Amerika, di China, dimanapun pasti sebagian besar mengajarkan adalah harta, yang kaya itu berkuasa, prestasi, nilai. Makanya di sekolah itu ada nilai, ada juara-juara 1, 2, 3, ada prestasi, menang lomba dan sebagainya. Kecantikan, sekarang kalau apa-apa kita nonton di film, pasti yang di ini adalah tentang kecantikan. Artis-artis yang cantik, yang ganteng, itu yang dipertontonkan. Keren kalau cantik itu, sampai ada yang operasi plastik, sampai melakukan segala cara untuk kecantikan dan agar ganteng. Penilaian orang, apa kata orang, itu menjadi mindset-nya kita. Apa ya nanti ya, Kak Sony ngomong apa tentang gua ya? Aduh, gua malu nanti si ini ngomong apa tentang saya. Penilaian orang selalu akhirnya membuat kita menuntut anak-anak. Apa kata orang kalau kamu kayak gini? Apa kata orang kalau kamu kayak gini? Nah, sosial media, apa yang kita lihat di sosial media itu menjadi ininya kita. Lagi ngetren ini kita ikutin, lagi ini seru kita ikutin sosial media semuanya. Bahkan sekarang parenting sangat banyak di media sosial, dan saya mesti katakan tidak semuanya benar Bapak dan Ibu. Ada beberapa parenting yang diajarkan di sosial media juga tidak semuanya tepat. Ya, ada memang tepat, tapi ada yang kurang tepat juga Bapak dan Ibu. Makanya hidup mesti melekat dengan Allah. Jadi kita tahu mana pengajaran-pengajaran yang benar, mana yang tidak benar, sehingga tidak kita asal masuk di dalam pikiran kita. Karena sosial media pun banyak Bapak dan Ibu yang menyesatkan. Tren di dunia ini, lagi ngetren ini, lagi ngetren itu, kita ikut-ikutan. Nah, kita mesti ubah mindset-nya kita Bapak dan Ibu. Semua ini penting. Perlu nggak? Perlu. Uang kita perlu. Nggak bisa kita bilang, udahlah hidup tanpa uang. Nggak bisa juga. Hidup harus ada ambisi juga dong. Harus ada prestasi-prestasi, tapi yang sesuai dengan diri saya. Bukan apa kata orang. Bukan tuntutan orang lain. Kita perlu untuk cantik dan ganteng dalam arti memperhatikan penampilan kita. Perlu Bapak dan Ibu, tapi jangan over, jangan berlebihan. Kalau nggak pakai alis, cewek-cewek nggak berani keluar. Cowok-cowok kalau rambutnya nggak rapi, nggak berani ini. Nggak usah sampai segitunya Bapak dan Ibu. Nah, penilaian orang lain perlu nggak? Perlu, kalau memang itu benar dan tepat. Tidak semuanya juga kita dengerin apa kata orang kan. Kalau itu memang membangun kita, itu sesuatu masukan yang bagus, kita perlu dengerin. Sosial media perlu kita ikutin. Karena kalau enggak, kita akan jadi orang yang ketinggalan zaman. Tren dunia boleh nggak diikutin? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat Bapak dan Ibu, semua dasarnya adalah kebenaran. Ya, jadi tidak semua perbuatan baik adalah kasih. Perbuatan baik dasarnya haruslah kebenaran. Kita sering menegur anak maksudnya baik.
tapi apakah dasarnya kebenaran? Maksudnya kita ngomong seperti ini baik, tapi apakah dasarnya kebenaran? Nah, makanya ingat M yang pertama tadi, melekat dengan Allah. Orang yang hidupnya melekat dengan Allah, dia akan hidup dengan hikmat Allah, dia akan tahu yang manakah itu kebenaran, yang mana yang bukan kebenaran. Dia akan hidup di dalam firman Tuhan. Nah, kita belajar untuk memaknai segala sesuatu seperti Allah memberikan makna. Jadi bukan point of view saya, bukan point of view Santi, tapi point of view-nya Allah, POV-nya Allah. Apa yang Allah mau untuk hidup saya? Apa yang Allah mau untuk anak-anak saya? Apa yang Allah mau untuk rumah tangga saya? Apa yang Allah mau untuk masa depan saya? Even itu something yang saya nggak mau, saya nggak suka, saya tidak mau. Tapi kalau Allah yang mau, kita harus lakukan. Karena bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Allah mau. Karena hidup kita bukan hidup kita, Bapak dan Ibu. Hidup kita adalah miliknya Allah. Jadi balik lagi segala sesuatu, ubah mindset-nya kita dengan point of view-nya Allah. Bukan point of view saya sebagai manusia, tapi ganti mindset saya menjadi mindset-nya Allah. Tadi yang pertama, hidup melekat dengan Allah. Kedua, yang kedua adalah mengubah mindset. Jadi mindset kita ubah menjadi mindset-nya Allah. Point of view-nya Allah. Dan M yang terakhir adalah lakukan penginjilan, Bapak dan Ibu. Kason boleh dibacakan ayat firman-nya, Kason? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, belajar menginjili Bapak dan Ibu. Tapi dimulai dari diri saya sendiri dulu. Sayanya dulu harus memastikan bahwa saya hidup sudah melekat dengan Allah. Saya benar-benar hidup sudah sebagai anak Allah. Yang ketika saya melakukan salah, saya terus berubah. Saya melakukan salah, saya sadar, alarmnya langsung muncul. Berubah, perbaiki diri. Waduh, saya tadi salah nih. Cepat. Waduh, tadi saya salah melakukan ini. Saya tadi langsung cepat perbaiki diri kita. Ya. Nah, banyak orang tua, mereka tidak mau melakukan penginjilan. Karena mereka ngomong, saya ini siapa sih? Hidup saya ini belum layak untuk melakukan penginjilan. Saya ini masih banyak dosanya. Saya masih banyak bikin salah. Jadi udah biarin itu tugas guru sekolah minggu. Itu tugas guru sekolah. Makanya biasa orang tua mencari sekolah yang bagus, yang terbaik. Bayar mahal pun nggak apa-apa. Yang penting anak saya dididik di sekolah. Kita lupa yang mendidik adalah manusia juga. Seberapa yakin Bapak dan Ibu, guru-guru itu sudah mengalami Tuhan? Yakinkah Bapak dan Ibu, semua guru-guru di sekolah minggu, semua hamba Tuhan, guru-guru di sekolahan maupun sekolahan Kristen, mereka sudah lahir baru? Apakah pengajaran-pengajaran mereka selamanya benar? Belum tentu Bapak dan Ibu. Saya pernah menjadi guru sekolah minggu. Saya mesti akui, saya menyesatkan anak-anak Bapak dan Ibu. Saya tidak siap ketika mengajar Bapak dan Ibu. Anak muda, asal aja. Yang penting, udahlah ngajar tentang Yusuf. Hafalan aja. Kan dari kecil udah sekolah minggu, masa nggak hafal tentang Yusuf? Jadi saya tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau saya sampaikan? Tuhan apa yang perlu saya sampaikan pada anak-anak ini? Saya enggak, Bapak dan Ibu. Saya asal. Nah, suatu hari teman saya, waktu kami SMA, Bapak dan Ibu, dia bercerita tentang Zakheus. Tapi dia lupa namanya Zakheus atau Lazarus ya yang naik di atas pohon, naik ke atas pohon. Dia cerita ke anak-anak adalah Lazarus yang naik ke atas pohon. Nah, itu kan menyesatkan Bapak dan Ibu. Nah, kita jangan mempercayakan segalanya hanya kepada guru sekolah minggu, kepada komunitas dan sebagainya. Menginjili adalah tugas orang tua. Karena kita adalah guru sejati mereka dan guru pertama. Juga kalau kita menjadi guru sekolah minggu atau guru sekolah, kita punya tugas menginjili, memastikan semua anak-anak mengalami Kristus, mereka menerima Kristus, mereka bertumbuh menjadi serupa dengan Allah. Percayalah Bapak dan Ibu, anak-anak yang mengalami Tuhan, mengalami Kristus di dalam diri mereka, masalah boleh ada, keadaan boleh hancur, apapun boleh menghancurkan mereka, tapi mereka tidak akan hancur. Karena Allah yang akan memimpin mereka, Allah yang terus akan guide mereka, dan mereka akan terus bertumbuh. Nah Bapak dan Ibu, itu strateginya, strategi yang sangat sederhana. Sebenarnya ini bukan rahasia besar, cuma ini rahasia terpendam, karena kita pendam, kita nggak mau. Kita tahu kok sebenarnya hidup itu pertama harus melekat dengan Allah, saya tahu.
Saya tahu saya harus mengubah mindset saya dengan point of view Allah. Saya tahu, tapi kan saya masih tinggal di dunia. Saya masih punya keinginan-keinginan ini itu. Kan tidak sesimpel itu ya. Nah, saya tahu saya mesti menginjili. Saya tahu mesti menginjili dimulai dari diri saya. Saya tahu saya harus berubah. Saya fokus kepada Allah. Identitas saya anak Allah, saya tahu. Tapi balik lagi, saya ini siapa? Saya nggak bisa ngomong. Kita jangan mikir menginjili kayak zaman dulu Bapak dan Ibu ya. Zaman kita dulu masih muda, bagi-bagi traktat. Terus lalu menginjil, bertobatlah. Lalu dibaptis dan sebagainya. Menginjili yang paling efektif adalah dari diri kita. Dari kehidupan sehari-harinya saya, perkataan saya, perbuatan saya, orang melihat Kristus. Dulu ketika saya menjadi guru sekolah minggu, saya juga menjadi guru, saya sudah dari usia 13 tahun jadi guru sekolah minggu Bapak dan Ibu, lalu saya menjadi guru. Mama saya selalu ngomong, kamu itu nggak seperti guru. Kamu itu kelakuan, nggak ada kayak gurunya. Tapi kamu katanya guru, mana? Nggak ada guru-gurunya. Dan saya nggak paham. Saya bingung, maksudnya menjadi guru itu seperti apa? Kalau di rumah saya harus gimana? Saya nggak paham waktu itu Bapak dan Ibu. Apakah saya harus pencitraan, pura-pura baik ketika ketemu Papa Mama saya? Apakah hidupnya seperti itu? Ternyata bukan. Ketika saya mengalami Kristus, saya hidup melekat dengan Allah, hidup dengan hikmatnya Allah. Allah yang akan guide saya. Terus saya berubah dari hari-hari ke hari. Saya berubah dari cara saya berbicara, cara saya mengontrol emosi, cara saya berinteraksi, saya berubah Bapak dan Ibu. Saya hidup terus saya tanya ke Tuhan, Tuhan saya harus gimana? Tuhan besok saya ada kerjaan cukup banyak gini-gini dan saya sadar saya pasti akan panik, saya pasti akan emosi nih besok nih karena kerjaan saya banyak. Tuhan bantu saya. Apa yang perlu saya lakukan terlebih dahulu? Apa yang perlu saya ini? Lalu kalau ada tim saya yang bikin masalah, saya doa, Tuhan saya mesti tegur dia, saya harus ngomong apa Tuhan? Apakah perlu saya tegur dia? Kalau saya mau tegur dia, saya harus ngomong apa Tuhan? Jadi saya terus balik kepada Allah. Jadi saya berubah, sekarang puji Tuhan mama saya berubah, keluarga saya jadi berubah Bapak dan Ibu. Kami orang Bangka itu paling anti ngomong terima kasih, ngucapin maaf, dan agak kasar Bapak dan Ibu cara pendidikannya kalau kami di Bangka. Tapi saya mau belajar berubah, saya orangnya keras, saya tidak pernah ngomong terima kasih, saya tidak pernah minta maaf, saya selalu merasa diri saya paling benar. Jadi saya belajar berubah. Sampai saya belajar minta maaf kepada mama saya, sampai mama saya ngerasa saya aneh. Saya belajar berubah terus Bapak dan Ibu. Dan fokusnya adalah kepada Kristus. Nah itu Bapak dan Ibu 3M, strateginya yang sangat sederhana. Pertama, melekat dengan Allah. Kedua, mengubah mindset kita menjadi mindsetnya Allah. Ketiga, menginjili dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Silakan Kak Sony. Wow, sangat luar biasa sekali. Akhirnya terungkap 3 rahasia tadi. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu buat Kak Santi yang sudah mengungkap 3 rahasia bagaimana kita menjadi guru atau orang tua yang tangguh. Baik, Bapak dan Ibu boleh dong kasih tulis satu kata di kolom chat yang mewakili perasaan Bapak Ibu saat ini. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini boleh ditulis di kolom komentar satu kata saja. Senang mungkin, bahagia, happy, atau apa? Silakan. Boleh ditulis Bapak dan Ibu, ketik keren. Oke, sedih, sukacita, diberkati, terberkati, amazing, belajar banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, Bapak dan Ibu, jadi kita semakin memahami ya bagaimana parenting yang benar, bagaimana parenting dalam mendidik anak gitu ya. Karena tadi kesehatan mental anak itu pengaruh besar dari orang tua termasuk juga dengan guru. Jadi kalau kita mau anak-anak kita baik di sekolah, anak didik, anak-anak kita di rumah, ya orang sekitar kita mentalnya sehat, ya kita perlu memastikan bahwa kita terlebih dahulu dipulihkan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kita harus memiliki mental yang sehat ya supaya kita bisa mentransfer spirit yang baik kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita karena mereka melihat contoh dari orang tuanya, dari gurunya. Baik, kita akan bagi Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita akan baca, nanti kita akan bahas Bapak dan Ibu.
Berbicara tentang parenting, berbicara tentang kesehatan mental, kami juga mengundang ya narasumber tamu buat kita di kesempatan ini, Bapak dan Ibu. Ya, kita akan talk show sebentar, kita akan berbincang ya dengan narasumber kita pada kesempatan ini, yaitu Ibu Liana Jusman dan anaknya Jonathan Liputra. Apakah sudah ada bersama dengan kita? Baik, selamat siang Ibu Liana. Siang, Kak. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Kalau Jonathan dipanggil Jojo, selamat siang Jojo. Siang, Kak. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Baik, Ibu Liana dan juga Jojo pasti sudah mengikuti dari awal tadi bagaimana tadi kasus Santi Tusin menceritakan tentang rahasia menjadi orang tua yang tangguh ya, guru yang tangguh. Salah satunya adalah dengan memiliki tadi 3M gitu ya, melekat dengan Allah, mengubah mindset dan melakukan penginjilan. Bu, kita mau berbincang sedikit tentang parenting, Bu. Gitu ya. Banyak keluarga, parenting keluarga itu adalah bentuknya turun-temurun. Artinya parenting yang saya ajarkan kepada anak saya adalah parenting yang diajarkan orang tua saya dahulu kepada saya. Dilakukan kepada saya oleh orang tua saya lakukan kepada anak saya. Gitu, seperti itu terus seperti itu. Nah, kalau Ibu sendiri seperti apa, Bu, parenting terhadap anak-anak? Boleh diceritakan, silakan. Iya, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya agak berbeda nih, Kak. Jadi, kalau orang tua saya, papa saya termasuk papa yang gampangan. Jadi, eee, nggak terlalu disiplin lah gitu. Jadi nggak ada waktu-waktunya, terlalu gampangin boleh semuanya. Nah, saya mendidik anak saya justru, jadi orang tua yang keras, gitu. Oke. Jadi, saya orangnya punya aturan dan anak-anak itu harus ikutin. Nah, kebetulan saya itu sebelum nikah itu saya, guru TK. Jadi Baik. saya suka ikut training-training ya, guru. Nah, saya tahu banyak tuh saya juga pelayanan di anak jalanan, kita suka dibekalin kalau anak-anak tuh suka manipulasi dan segala macam lah gitu, dan kita diajarin gimana cara nanggapinnya, gimana cara bersikapnya, supaya kita nggak dibohongin gitu loh. Nah, pas saya punya anak, ya uji cobanya ke anak pertama tentunya ya, si Betul Jojo. ya. Jadinya kan nggak ada buku panduannya seperti Kak Andi Ya. bilang. Jadi Jojo ini jadi tempat belajar buat saya sebagai orang tua gitu. Jadi awalnya saya pakai kekerasan. Saya juga memegang prinsip tongkat dan kasih harus seimbang, tongkat didikan. Jadi Baik. berarti harus boleh dipukul gitu. Jadi harus seimbang, boleh sayang tapi juga harus ada disiplinnya. Nah, untuk ke Jojo itu, ke anak-anak saya sering banget pukul mereka. Pakai Oke. centong dulu. Awalnya pakai penggaris, Ya. pas Jojo mulai sekolah, gurunya itu di TK, Jojo ditanya fungsi penggaris, dia bilang buat pok. Di situ saya Oh. jadi dia nggak tahu fungsinya udah berubah karena penggaris itu kan buat di sekolah beda fungsi sama di rumah. Jadi saya ganti dengan centong. Jadi tapi nggak setiap kali ada kesalahan saya centong, saya pasti ada peringatan dulu, peringatan 1, peringatan kedua, peringatan ketiga pasti saya centong, gitu. Baik. Nah, terus saya sering kali melakukan itu juga, marah atau negur anak-anak itu di depan umum. Kenapa? Belajar lagi dari training-training yang saya pernah ikutin, manipulasi anak-anak. Jadi saya nggak mau, anak-anak kan sering kayak gini nih, kalau di depan umum, mereka sengaja buat ulah. Orang tuanya kan mau jaim, Betul. jadinya jaga nih, jangan, ayo nggak boleh ya, gitu kan, baik-baik. Tapi saya mau nunjukin ke anak saya, mau di depan umum pun saya marah ya marah. Saya tegur-tegur. Kayak gitu. Ternyata salah yang saya lakukan. Jadi tahun 2019 akhir Desember itu, Tuhan tegur saya. Jadi kita ada acara di luar kota, kumpul-kumpul sama teman, Jojo lagi main sama 2 adiknya, tiba-tiba dia berantem. Terus suami saya tegur mereka, marahin Jojo karena Jojo ini anaknya iseng ya, suka main gitu, siapa aja diisengin buat lucu-lucuan gitu. Sebenarnya kalau yang nanggepinnya lucu ya nggak berantem, tapi ini adiknya mungkin sama-sama keras jadi berantem.
Akhirnya papanya Hmm. marahinnya Jojo. Suami saya tegur Jojo, Tuhan yang tegur saya. Hari itu Tuhan bilang, ini loh yang bikin anak kamu tidak percaya diri, bikin anak kamu minder, bikin anak kamu tidak bisa mengambil keputusan. Ya ini, karena kamu seringkali mempermalukan mereka di depan umum. Oke. Itu saya tertegur, akhirnya saya WA suami saya karena kita jauhan duduknya. Saya WA suami saya suruh saya bawa Jojo ke atas. Saya ke atas. Setelah dia beres-beres, saya rekonsiliasi. Hmm. Ternyata di Oke, luar dari Bu. dugaan saya. Ya, Hmm, Bu, mau bertanya dulu nih, Bu. Dari apa namanya, Ibu menerapkan parenting cara didik itu sampai ke Ibu mulai menyadari ada kesalahan yang harus diperbaiki. Itu berapa lama, Bu? Usia anak-anak masih kecil sampai dewasa, gede atau gimana tuh, Bu? Jojo kan tahun 2008 lahir. Dia udah mulai punya adik lah. Dia umur 4 tahun itu, 5 tahun lah. Dia dari umur 5 tahun, saya udah mulai pukul. Oke. Saya udah mulai pukul dia umur 5 tahun sampai 2019 akhir itu berarti umur berapa ya? Dia sekitar 11 tahun ya. Iya. Tuh, 6 tahunan lah gitu. Oke, baik, baik. Nah, dalam proses itu, Bu, kan dari biasa tadi kan Ibu cerita di awal orang tua Ibu mendidiknya terlalu apa namanya lembek gitu ya, Bu Gampangan. ya. Iya, terlalu gampang gitu ya. Sementara Ibu mencoba dengan cara yang lain gitu ya, Ya. dengan lebih keras. Apa yang membuat Ibu mengambil keputusan bahwa kekerasan ini kayak lebih lebih efektif nih dibanding dengan cara orang tua mendidik yang gampang tadi? Karena saya mikirnya eh, di generasi anak-anak saya itu supaya ada peraturan supaya mereka lebih taat. Terus saya sebagai Oke. orang tua kayak butuh pengakuan, oh iya anaknya baik ya, gitu di depan umum anaknya sopannya. Jadi seperti butuh itu. Saya nggak mau anak saya dicap nanti, kok anaknya nakal banget sih, gitu. Di Hmm, depan orang nggak ada etika gitu. iya, Jadinya iya. saya mendidik mereka jauh lebih keras, gitu Kak. Oke, jadi tujuan awalnya supaya memang dilihat orang gitu ya, Mbak ya, Ya. bahwa kita sebagai orang tua punya power nih untuk anak-anak nih. Jadi kita nggak bisa dimainin sama anak-anak. Baik, baik. Nah, kalau Jojo sendiri, Jojo, boleh cerita sedikit, Jo. Apa yang kamu rasakan, Jo, ketika mama mendidik kamu dengan keras? Tadi sempat ada cerita, ada centong, ada penggaris. Apa yang kamu rasakan sebenarnya? Kamu merasa biasa aja, senang, takut, atau gimana? Ya, yang aku rasakan itu kayak sedih, terus kesel juga karena dimarahin gitu. Jadi rasanya sedih dan kesel gitu ya. Iya Kak, Kesedih, sedih karena dipukul, kemudian kesel karena selalu dianggap salah gitu. iya, Oke, baik. Nah, kekesalan kamu itu kamu diam sendiri atau kamu berani ngomong ke mama? Saya marah nih, saya nggak suka. diam sendiri Kak. Pendam sendiri. Ya, Baik, terima kasih Jojo. Bu, Jojo bilang pendam sendiri loh, Bu. Ini gimana nih, Bu? Seterusnya kan waktu berjalan terus dan Jojo sekarang sudah masuk kuliah. Ya, tahun ini udah masuk kuliah ya, Bu ya. Nah, Ya. ini bagaimana Ibu dan anak-anak menyelesaikannya ini, membereskannya, Bu? Sesuatu yang sudah terjadi nih, sudah meninggalkan bekas, sudah menyimpan rasa kesal. Bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Ya, langkah pertama saya ya itu, saya rekonsiliasi sama mereka, saya tanya dulu ke mereka, emang benar ya, kamu orang kalau dimarahin depan orang itu malu. Surprise sih benar. Ternyata walaupun mereka kecil, mereka masih kecil anggapan saya, itu mereka Hmm. udah ngerasa ya malu diomelin di depan-depan teman mama, kadang di depan temennya mereka gitu. Jadi akhirnya di situ kita deal-dealan sama mereka. Oke. Kita bikin kesepakatan. Oke, sebelumnya saya juga minta maaf sama mereka, terus kita bikin kesepakatan, mulai sekarang mama udah nggak mau pakai centong, mama udah nggak mau pakai kekerasan. Jadi kita sama-sama bantu. Mama juga masih harus belajar. Jadi kita sama-sama bantu pas di luar itu, kamu orang tolong jaga sikap gitu. Jadi mama jaga kamu orang jaga mama sama papa. Jadi Hmm. kita sama-sama nih gitu. Nah, puji Tuhannya malah itu lebih apa? Lebih bekerja ya, kalau lebih work. Jadi
Di luar saya nggak perlu lagi jadi orang tua yang butuh pengakuan untuk anak-anak saya anak manis, enggak. Mereka akan bersikap bagaimana mereka tahu mereka harus bersikap. Hmm. Mereka di luar itu mereka juga harus jaga nama baik papa mamanya gitu. Dan di luar juga saya lebih bisa menahan diri untuk kalau apa sama mereka udah nggak pakai ancam-ancaman lagi, ntar ya pulang di rumah centong gitu. Udah nggak kayak gitu Hmm. lagi dan saya udah nggak perlu bentak-bentak mereka di depan orang. Ya dengan paling Jo, paling kalau misalkan ada sesuatu yang harus saya peringatkan, saya pakai nama lengkap mereka. Saya udah panggil nama lengkap, mereka udah tahu, oh ini kesalahan gitu. Jadi nanti di Oke. rumah akan kita bahas gitu. Tapi udah nggak Ada pakai kode kekerasan ya, Bu ya? lagi. Iya. Kodenya kalau udah pakai nama lengkap, misalnya Jonathan Melki Liputra, nah, dia udah tahu, oke, aku salah gitu. Ya sudah, Hmm. nanti di rumah kita bahas. Kayak gitu, Kak. Baik, baik. Nah, jadi dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, jadi ada perlu komunikasi ya, Bu ya, Ya. keterbukaan dan komunikasi di antara sesama anggota keluarga. Nah, kalau dari Bapak sendiri, biasanya kalau Bapak kadang punya cara sendiri, Ibu punya cara sendiri. Nah, di keluarga Ibu untuk anak-anak seperti apa, Bu? Kalau bapak dulu juga sempat pukul ya, tapi dia lebih dulu sadar. Jadi dia bilang, "Saya nggak boleh pukul karena anak-anak akan, gampang sakit hati sama papanya, karena nggak Baik. ada ikatan. Kalau sama mamanya katanya ada ikatan, tapi ternyata mau ikatan sebagaimanapun juga tetap luka pasti ada gitu. Iya. Ya kita, saya sama suami juga komunikasi mau gimana nih, kita sama-sama terbuka tuh sebagaimana mau mendidik anak, terus kita juga, saya kan berlima berarti kan 3 anak. Jadi kita apa-apa kita komunikasiin, kita diskusiin, kita mau bantu orang, kita mau ngapain, kita diskusiin dalam segala hal gitu. Hmm. Masalah mereka sekolah juga sama, kalian mau sekolah nih mau lanjut atau apa, pokoknya kita diskusiin. Jadi sekarang semuanya pakai komunikasi gitu. Baik, baik. Jadi memang sangat penting ya Bu ya membangun komunikasi yang sehat gitu ya Bu ya. Dan komunikasi antar suami istri ini memang penting sekali. Kadang-kadang gini Bu ya, anak bisa melihat titik lemah antara papa atau mama. Jadi kalau papa yang tegas, nah biasanya ke mama nih cari peluang. Kalau mama yang tegas, biasa nyari papa nih buat minta apa atau apa gitu ya. Tapi kalau orang tua komunikasi, bangun komunikasi, kesepakatan, jadi tidak ada namanya anak pilih-pilih. Karena suaranya sama, mau ke papa, mau ke mama, jawabannya pasti kurang lebih sama gitu ya Bu ya, Pak, Iya maksudnya ya. betul. Baik. Nah, papanya Oh, juga kalau itu saya suka ngadu sama papanya, "Ini anak-anak gini," papanya nanti belain saya. Jadi mereka nggak mungkin, ke papanya terus atau ke saya nggak dapat izin terus ke papanya. Papanya pasti anak-anak tahu, papanya pasti belain mamanya gitu. Jadinya mereka nggak bakalan bisa ngadu itu, soalnya kita udah duluan itu loh konek-konekan. iya, iya. Baik. Nah, Ibu dengan pola parenting yang lama, kita katakan yang lama ya Bu ya, yang sebelumnya gitu ya, dengan kekerasan, baik itu fisik, verbal, kata-kata gitu ya. Tadi Jojo bilang bahwa sedih, kesel, artinya ada luka ya. Eh, Sejauh apa Bu luka tersebut mengganggu kesehariannya? Boleh diceritakan Ibu? Kalau Jojo yang saya lihat ya, dia jadi kurang pede, Kak. Kurang pede. Nggak pede, terus minder. Dari kecil saya ajarin anak-anak saya untuk mereka bisa mengambil keputusan. Contohnya kayak baju, mereka mau pakai baju apa, mereka suka warna apa, makanan juga sama. Tapi, tadi kan saya tujuannya supaya anak saya bisa mengambil keputusan, nggak semuanya terserah mama atau terserah papa. Tapi Jojo nggak bisa ngambil keputusan itu. Baju sih dia bisa, misalnya tapi pas di luar mau kemana, dia nggak bisa ngambil keputusan. Jadi Hmm, itu yang bikin dia takut ngambil keputusan, mungkin takut salah ya. Jadi, terngiang-ngiang gitu kata-kata nanti atau pas mamanya marah, jadi bikin dia minder, bikin dia nggak pede, bikin dia takut mengambil keputusan. Nah itu loh, yang paling terlihat dari sisinya Jojo seperti itu. baik, baik Bu, terima kasih. Nah, jadi memang jelas ya Bapak dan Ibu bagaimana dampak dari kekerasan fisik verbal terhadap anak-anak itu membawa mereka pada kondisi yang tidak percaya diri ya dan dampaknya luar biasa ternyata Bapak dan Ibu. Itu kejadian waktu mungkin sebelum sekolah gitu ya, tetapi proses yang sangat panjang dan butuh pengorbanan yang sangat besar untuk
memulihkan hubungan yang sudah rusak seperti itu. Nah, dari Jojo, Kak Sony pengen tahu, Jojo, ketika mama papa dulu suka ngomong kasar sama Jojo, mungkin marah gitu, bentak, kadang pukul. Jojo bisa menggambarkan nggak sih papa mama itu seperti apa sih dulu? Papa Hmm, mama yang seperti apa gitu? kayak yang jahat gitu, Jahat ya, orang tua yang jahat ya. Kalau yang sekarang, coba gambaran yang sekarang gimana? lebih baik. Jadi Lebih kayak baik, puji Tuhan. Nah, Jojo sendiri merasa lebih ini nggak sih dengan perubahan papa dan mama yang dulu suka kasar gitu ya, dengan sekarang yang jauh lebih baik kata Jojo tadi, Jojo merasa terbantu nggak untuk perkembangan kamu? merasa Berasa ya, iya, lebih lebih dapat support atau gimana? iya lagi dapat support. Terus jadi kayak walaupun apa-apa jadi lebih santai, jadi nggak takut salah-salah. Tidak takut salah. Nah, ini poinnya ya Bapak dan Ibu ya. Anak tidak takut salah. Ya, banyak anak melakukan sesuatu takutnya luar biasa karena dia akan tahu reaksi papa mamanya apa yang akan terjadi. Nah, di sini tadi kita bisa lihat pengakuan dari Jojo apa yang dia katakan bahwa dia tidak takut salah ya ketika dia melihat orang tuanya sudah berdamai gitu ya, terjadi perubahan ya. Dan saya sudah dapat informasi bahwa Jojo ini baru diterima ya di salah satu universitas swasta dengan beasiswa 100% ya. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Luar biasa ya, Bapak dan Ibu, anak yang tumbuh ya dulunya di tengah-tengah kondisi keluarga yang kasar, parenting yang tidak pada tempatnya gitu ya. Tetapi ketika terjadi pemulihan ya menjadi anak yang luar biasa, dan ini yang perlu kita lakukan Bapak dan Ibu pada anak-anak kita ya, untuk kita bisa mengevaluasi bagaimana cara parenting kita selama ini kepada anak-anak. Sudah sesuai atau belum? Dan apa yang perlu kita perbaiki? Mungkin dari cerita Buliana tadi pasti kita sudah mulai mereka-reka nih, kayak gaya saya mirip-mirip nih. Ya, kayak saya juga masih melakukan itu nih sampai sekarang ya. Puji Tuhan, Buliana dan keluarga sudah menemukan kunci baru dalam mendidik anak gitu ya, dan itu yang dipraktekkan ya terhadap anak-anak. Belum terlambat ya, dan tidak ada kata terlambat untuk perubahan. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum nanti kita akan ngobrol lebih lagi bersama dengan Bapak dan Ibu yang ada di Zoom, ya kita nanti buka sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah ada pertanyaan ya boleh ditulis di kolom komentar Bapak dan Ibu, nanti kita akan bahas bersama dengan Kak Susanti ya dan juga dengan Ibu Liana dan Jojo. Nah, apa kuncinya nih Bu? Kunci menurut Ibu dalam memulihkan sebuah keluarga, anak-anak yang sudah terluka, ya mungkin juga orang tua saling melukai nih. Kuncinya apa Bu? Supaya bisa terjadi harmonisasi dalam keluarga. Iya, kalau menurut saya kesadaran diri ya Kak. Jadi sebagai Baik. orang tua kita sadar kita melakukan kesalahan dan kita mau berubah. Terus kalau kita udah berubah, kita jangan mau instan, kita harus sabar. Karena dalam waktu kayak saya sama Jojo sama anak-anak ya, dalam waktu 6 tahun saya melukai dia, terus saya mau instan untuk langsung dia berubah juga, itu nggak mungkin. Kayak saya kan operasi sesar ya, melahirkan. Dalam waktu malah satu hari itu saya dioperasi sesar, terus untuk pemulihannya kan lama. Jadi luka itu nggak mungkin langsung ditempel langsung sembuh langsung bagus Iya. lagi gitu kan. Jadi itu pasti lama dan pasti ada bekasnya. Ya itu kita nggak tahu manifestasi bekasnya itu seperti apa. Jadi sekarang yang saya lakukan ya lakukan yang terbaik aja, tetap dukung. Jadi ya kadang-kadang walaupun kita sebagai manusia ada rasa keselnya juga, ada rasa kita lagi down, tapi balik lagi kita harus sadar, oh ya aku masih sebagai orang tua, jadi tugasku masih belum selesai, sampai sini ya aku masih harus support dia gitu. Baik, terima kasih Ibu Liana dan juga Jojo yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Kita kasih tepuk tangan Bapak dan Ibu, luar biasa untuk
narasumber tamu kita dan sangat memberkati tentunya. Ini menjadi evaluasi tentu bagi kita sebagai pendidik, baik peran kita sebagai guru maupun orang tua, bahwa ternyata kekerasan terhadap anak tidak menyelesaikan masalah. Anak-anak tidak menjadi taat, tetapi mereka menjadi takut. Dan rasa percaya diri mereka rusak. Jadi bukan lingkungan yang merusak anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Bukan lingkungan. Ya, peran besar ada di kita sebagai orang tua. Ya, kalau misalnya kita memperlakukan mereka dengan baik, dengan cara yang benar, kita percaya anak-anak bertumbuh sehat, baik jasmaninya maupun mentalnya gitu ya. Baik, kita akan buka ruang tanya jawab Bapak dan Ibu. Silakan bagi Bapak dan Ibu tulis di kolom komentar hal apa yang kira-kira Bapak dan Ibu mau tanya, baik dari materi tadi maupun dari sesi diskusi kita ya bersama dengan Ibu Liana tadi. Namun, sebelum nanti kita akan baca pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya juga mau menyampaikan untuk Bapak dan Ibu bahwa parenting online kita yang pertama ini masih ada lanjutannya di bulan-bulan selanjutnya. Jadi akan ada 4 seri Bapak dan Ibu, akan ada 4 pertemuan, maka pastikan Bapak dan Ibu tetap ada di WhatsApp group yang sudah dibikin oleh panitia. Bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung di WhatsApp group, di kolom chat ini sudah ada, dikirim oleh panitia, Bapak dan Ibu boleh join sekarang, supaya bisa dapat informasi-informasi ke depannya gitu ya. Dan kami berharap Bapak Ibu juga bisa bantu promosikan kepada rekan-rekan kerja, ya Bapak Ibu pendeta, kepada jemaat gitu ya, guru-guru di sekolah, ya siapapun Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama bertumbuh ya, mengubah cara parenting kita dalam mendidik anak gitu ya. Baik, kita akan lihat pertanyaan satu demi satu yang sudah ada di kolom komentar. Oke, sebentar, nanti kakak-kakak panitia, kalau ada pertanyaannya sudah terlewat di atas, tolong di copy paste, dikirim ke saya. Di sini ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan saat anak mengalami tantrum? Ini boleh dari Kak Santi ini ya. Apa yang dilakukan nih Kak ketika anak-anak tiba-tiba tantrum gitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, biasanya kalau tantrum itu kan pasti ada sesuatu Kak Son ya. Tergantung dulu tantrum itu dia kebutuhan khusus atau karena apa. Tapi biasanya pasti ada sesuatu yang membuat anak itu tantrum. Nah, ini menjadi label. Kita selalu bilang dikit-dikit anak itu tantrum. Tantrum itu sudah label. Itu sudah julukan-julukan yang kita berikan kepada anak-anak. Karena sebenarnya tergantung ya Kak Son. Kita tidak bisa bilang anak itu tantrum. Apa dulu kondisinya? Apa dulu yang terjadi? Kalau anak tiba-tiba tantrum, marah-marah dan ini perlu dicek di rumah orang tua seperti apa. Jangan-jangan orang tuanya sendiri di rumah suka marah-marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomongnya kasar, mudah meledak-ledak, sehingga anak gampang tantrum. Nah itu balik lagi. Lalu kita sebagai guru, bagaimana cara kita ketika berbicara kepada anak? Nah kadang-kadang kita sebagai guru juga cara bicara kita kasar. Apalagi orang-orang daerah, maaf ya karena saya orang daerah Bapak dan Ibu. Guru-guru kalau ngomong tuh kasar, orang dewasa kasar kalau ngomong. Nah itu kan ditiru oleh anak. Jadi tantrumnya dia ini dilihat dulu apa penyebabnya. Dilihat dulu dari lingkungan, dari orang dewasa di sekitar, lingkungannya dilihat seperti apa. Nah itu bisa menjadi pemicu tantrumnya. Oke, atau kedua memang dari tontonan, video games yang mereka lihat. Karena sekarang video game kelihatannya membangun, tapi ada beberapa itu kan membuat emosi menjadi labil dan sebagainya. Lalu tontonan, film-film juga, banyak film-film kekerasan dikasih kepada anak-anak dan tidak didampingi oleh orang dewasa. Nah ini kan memicu anak-anak menjadi tantrum. Nah gimana caranya? Yang pertama cek dulu lingkungan. Apa yang sebenarnya menyebabkan anak ini tantrum. Nah lalu ajak ngobrol berdua. Ketika anak ini sedang marah, biarin. Makanya tadi kita gamesnya di awal, kita mengenal emosi ya Kak Sonia, kita lihat ini Kak Dani lagi ngapain sih ini. Karena kita suka tidak memvalidasi perasaan anak. Anak nggak boleh nangis, anak nggak boleh marah, apalagi cowok. Cowok nggak boleh nangis ya, malu-maluin nangis. Apaan tuh marah-marah kayak gitu, nggak boleh tuh marah-marah kayak gitu, teriak-teriak kayak gitu, apaan.
Padahal dia sedang mengungkapkan perasaan dia. Dia nggak ngerti caranya gimana. Ya itu yang kita bilang tantrum itu tadi. Karena dia nggak paham, kita tidak memberikan ruang untuk dia mengeluarkan perasaan dia. Nah, itu orang Indonesia kebudayaannya adalah malu kalau kita mengungkapkan perasaan kita. Nah, padahal mengungkapkan perasaan itu tidak ada yang salah. Dia marah, dia kesel, dia sedih, tidak salah loh. Nah, biarkan dia kasih ruang waktu untuk dia marah, dia kesal, dia sedih, tidak apa-apa. Tapi yang pasti kita jaga jangan sampai dia menyakiti diri dia, jangan sampai dia menyakiti orang lain atau banting-banting barang-barang, enggak seperti itu. Oke? Nah, setelah dia tenang, jadi biasanya saya lakukan adalah saya bawa anak ini ke ruangan sendiri berdua dengan saya. Dia mau marah, saya bilang, enggak apa-apa, kamu sedang sedih, kamu marah, silakan. Kakak kasih waktu. Kakak ada di samping kamu, kakak tunggu kamu marah enggak apa-apa, kakak tunggu ya. Udah dibiarin. Jadi saya tidak, diam jangan nangis, aduh sedih, jangan nangis. Gak apa-apa, biarin aja. Dia lagi nangis juga apa-apa. Ada satu anak waktu itu 2 tahun nangis. Saya sambil peluk, oke gak apa-apa, kamu sedih ya? Kamu sedih, gak apa-apa. Oke, silakan, kamu boleh nangis, gak apa-apa. Jadi jangan suruh anak itu stop. Atau, nih kan gara-gara ini kan yang bikin kamu nangis, kita malah alihkan. Biarkan validasi perasaan dia dulu. Nah, setelah dia selesai, baru kita ajak ngobrol. Oke, apa yang membuat kamu sedih? Tadi apa yang terjadi? Kamu sedih karena ini ya. Nah, di situ baru kita ajak ngobrol baik-baik. Ketika dia lagi marah, lagi tantrum, kita marahin gak akan ada gunanya. Kita suruh dia berhenti, malah akan membuat dia semakin lama mati rasa. Dia akan tumbuh menjadi orang yang saya nggak boleh menunjukkan emosi saya, malah lebih bahaya. Jadi biarkan dia mengeluarkan emosinya, tapi tentu dibimbing ya Kak Son, bukan dibiarin gitu aja. Dengan ada kita didampingi. Ini pun kita lakukan sampai mereka remaja pun sama. Nggak apa-apa, orang marah nggak masalah kok. Yang penting kita ajarkan, kalau mau marah ada ground rule-nya. Tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh merusak benda-benda di sekitar. Artinya kita tetap perlu melatih emosinya kita. Nah, jadi itu Kak Son. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Santi, semoga membantu ya. Jadi memang kadang-kadang ya Bapak dan Ibu, anak-anak bisa jadi karena mungkin terbiasa dengan permintaan-permintaan mereka ya Kak Santi, terus selalu dituruti. Ketika meminta sesuatu tidak dilakukan seperti yang biasanya, itu salah satu yang bisa menimbulkan nih amarah atau apa. Nah, Bapak dan Ibu kembali lagi bagaimana kita cara memperlakukan anak-anak kita. Jadi itu perjalanannya waktu itu nggak bisa sebentar gitu ya Kak ya. Jadi terus-menerus ya dampaknya ke depan gitu ya Kak Santi ya. Benar. Karena tadi Pak Samuel bilang berulang-ulang. Kita maunya tuh, saya udah ngajar sekali, udah ya. Ini udah 2 kali, ini udah ketiga kali, dihitung lagi Kak Son. Bener kan? Ini udah keempat kali ya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Berulang-ulang sampai kita tua, sampai kita meninggal baru stop belajar. Jadi nggak bisa kita hitung sekali ya, 2 kali, nggak bisa. Makanya jadi orang tua tuh mesti sabarnya tuh mesti panjang banget Kak Son. Nggak bisa ada yang namanya, hari ini sabar, besok nggak sabar, nggak bisa. Sabar itu harus panjang, yang namanya jadi orang tua dan jadi guru. Luar biasa, tapi percayalah ya Bapak dan Ibu, Tuhan kasih kemampuan ya buat setiap kita untuk menjadi orang tua maupun guru yang takut akan Tuhan ya. Baik, Kak Santi, kita ada pertanyaan yang lain nih. Bagaimana memulihkan hubungan anak yang terluka, bahkan sulit diajak komunikasi dengan orang tua? Berarti ini ibarat lukanya udah terlalu dalam nih Kak. Sampai berkomunikasi pun sudah sulit ya dengan orang tuanya. Silakan Kak Santi. Nah, kalau seperti ini kita perlu lihat dulu sejauh apa. Kalau memang dirasa perlu bantuan dari ahli, memang perlu juga Kak Son bawa ke psikolog atau ke konselor, karena kita mesti lihat dulu trauma yang ada di dalam diri anak ini sejauh mana. Oke. Kalau memang sudah terlalu jauh, biasanya anak yang kalau sudah dia diem, dia benar-benar kita udah lakukan segala cara, dia udah nggak mau, ya biasanya lukanya udah sangat dalam. Nah, bisa juga bawa ke psikolog untuk ditangani atau konselor, itu pun bisa ditangani. Tapi yang paling penting adalah kita sebagai orang tua, kita minta maaf tulus kepada mereka. Anak belum mau berubah, nggak apa-apa, kita doakan. Doakan, percayalah kuasa doa itu
sangat luar biasa. Tapi pastikan dulu orang tuanya benar-benar berubah, hidupnya benar-benar melekat dengan Allah. Minta hikmat Allah, bagaimana caranya saya menangani anak ini. Sebenarnya kita bilang konselor butuh, psikolog butuh, tapi Tuhan juga bisa pakai kita. Yang penting kita tanya ke Tuhan, Tuhan saya harus melakukan apa? Karena anak ini sudah pasang pagar yang segitu dalam, dia udah nggak mau ngomong sama saya, dia nggak mau, dia udah nolak saya, saya harus melakukan apa? Doa, minta hikmat sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan itu nggak ngasih kita hikmat, gak mungkin. Biasanya kitanya yang masih dengan pikiran kita sendiri. Kitanya yang masih, gue udah lakuin ini, dia masih kayak gitu, gue udah ngelakuin ini. Kita yang hitung-hitungan, Kak Son. Sehingga ketika Tuhan sudah bimbing kita, ketutup semuanya. Kenapa? Karena kita dengan teorinya kita, dengan diri kita yang masih hitung-hitungan. Nah, lakukan terus rekonsiliasi, terus secara konsisten, terus aja. Balik lagi, kita melekat dengan Allah, kita injili anak ini, tapi ingat dari perubahan hidupnya kita. Hidup kita berubah, cara kita berubah, kita tidak lagi lakukan kekerasan dan sebagainya, percayalah, itu by proses dia akan berubah. Itu Kak San. Baik. Kalau dari Kak Santi tadi berarti kita perlu melihat gitu ya, kayak seberapa jauhnya luka ini dan seberapa lama sehingga menyebabkan dampak yang luar biasa gitu ya. Perlu ke psikolog atau konselor gitu ya kayak. Dan dari orang tua harus menunjukkan perubahan yang bisa dirasakan oleh anak tersebut. Benar. Oke, dan kalau dari Bu Liana nih, Ibu, kan Jojo tadi diceritakan ya Bu ya, sempat mengalami trauma gitu ya, ada luka, dan puji Tuhan sekarang sudah jauh lebih baik, sudah pulih gitu ya, sekalipun mungkin ada sedikit-sedikit tapi sudah jauh lebih baik. Dari pertanyaan ini Bu, kira-kira apa nih dari Ibu yang bisa dilakukan juga sebagai orang tua, Bu? Silahkan Bu. Ya, yang pertama pasti saya doain ya, terus juga komunikasi tetap sama dia, apa yang masih dia rasain tuh saya sambil lihat berjalan, oh mana yang masih dia belum gitu kan, ya didukung aja. Jadi setiap dia ambil keputusan, misalkan buat saya yang paling sulit itu dia ngambil keputusan. Jadi setiap dia ngambil keputusan, saya sangat menghargai itu. Terus berusaha untuk dukung keputusan yang sudah dia ambil. Kalau misal keputusannya kayaknya kurang bagus, nanti saya coba deh Jo lihat yang ini. Jadi diarahkan, bukannya saya bilang kalau dulu kan dia pasti kan untuk mengambil keputusan itu kan sulit. Jadi begitu dia ngambil keputusan, begitu saya cut, dia nanti akan sulit lagi. Gitu. Karena kan traumanya udah ada gitu ya, lukanya masih ada juga. Jadi saya berusaha untuk ya udah jangan di-cut apa yang dia itu, paling diarahkan pelan-pelan gitu. Tapi kalau dia sudah bulat dengan keputusannya, ya mau nggak mau kita juga harus dukung juga gitu. Oke, baik. Jadi memberikan kepercayaan gitu ya Bu ya, namun tetap dalam koridornya, tetap dibimbing, tetap dipantau gitu ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Nah ini saya perlu bertanya ke Jojo nih. Jo. Nah, bener Kak Son, coba kita tanya. Kan dia yang mengalami nih yang kemarin kan. Tadi kan dia bilang dia sampai diem. Kenapa mereka sampai segitunya? Jojo, gimana Jo? Menurut kamu Jo, ketika kamu terluka gitu ya dengan kata-kata mama papa mungkin atau dengan keadaan, apa sih sebenarnya yang kamu harapkan dari orang tua? Termute Jo. Yang aku harapkan, ini ketika waktu mama dan papa misalnya nyakitin kamu dengan kata-kata, dengan pukulan mungkin, itu kan membuat luka nih di hati kamu. Kamu kecewa, kamu sedih. Sebenarnya kalau boleh jujur, apa yang kamu harapkan dari orang tua? Hal seperti apa? menjadi lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik. Ya. Jadi Jojo berharap orang tua itu memperbaiki diri gitu. Iya, aku juga memperbaiki diri. Oke, jadi sama-sama memperbaiki diri. Iya. Baik. Jadi ketika Jojo melihat perubahan papa dan mama, Jojo juga ikut berubah. Begitu maksudnya? Iya. Wah, oke, baik. Terima kasih Jojo. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ini membantu ya. Ibu Aprilia Maria dari Papua ya. Jadi orang tua memberikan contoh gitu ya. Kemudian terjadi perubahan ya. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya.
Dari Ibu Efriani, tolong bantu saya untuk memutus toxic parenting yang saya terima dari orang tua di masa lalu. Apa yang harus saya lakukan? Kak Santi, silahkan. Sangat gampang sekali. Saya sadar, ibu sudah sadar bahwa orang tua saya melakukan dulu parenting yang toksik. Gimana cara mutusinnya? Udah, saya stop. Saya ngomong ke diri saya nih, latih di pikiran kita ibu. Stop, saya mau ganti, saya mau berubah. Saya bukan orang tua saya bukan korban, saya adalah pemenang. Jadi kita ganti cara berpikirnya kita. Ketika ibu sudah tahu, udah stop aja bu, jangan dilakukan lagi. Caranya gimana? Kita stop aja, selesai. Kita ganti dengan tadi nih, saya sudah ajarkan yang tadi, kita hidup melekat dengan Allah, kita ganti point of view kita seperti point of view-nya Tuhan, dan kita lakukan penginjilan. Nah, ketika kita lakukan itu, kita akan berubah Bapak dan Ibu. Kita akan ubah. Jadi kita ubah dulu dari mindset-nya kita. Saya anak Allah, saya bukan korban, orang tua saya bukan pelaku, orang tua saya tidak jahat, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya mengasihi mereka, saya mengampuni mereka. Jadi belajar ampuni dulu Ibu. Pertama, ampuni dulu orang tua Ibu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kedua, ampuni diri Ibu sendiri. Dan ketiga Ibu, stop. Udah, jangan lakukan kalau Ibu udah tahu salah. Lakukan apa yang Ibu tahu itu adalah kebenaran. Makanya hidup terus melekat dengan Allah. Sesimpel itu, Kak Son. Baik, terima kasih. Semoga membantu ya Ibu Elviani tadi, Eviani ya. Jadi mengambil keputusan gitu ya untuk berhenti sampai di kita. Kita gunakan cara yang baru dalam mendidik anak, yaitu dengan cara yang benar ya. Cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengasihi anak-anak. Mengasihi bukan berarti menyakiti fisik dan dengan kata-kata ataupun dengan pukulan gitu ya. Tapi kadang-kadang loh Kak Santi, ini banyak orang tua yang beranggapan gini, bahwa ketika saya memukul anak saya, itu bentuk kasih saya mengasihi dia supaya dia berubah. Tapi tadi Bu Liana bilang bahwa sebenarnya itu tidak mengubah anak, tapi menjadikan anak takut. Bagaimana menurut Kak Santi? Iya, benar. Kita zaman dulu kan pastilah rata-rata dipukul oleh orang tua. Sekarang pertanyaannya, berubah nggak kita? Enggak. Ya, saya berubah cuma karena takut ya, daripada dipukul ya, dibandingkan dimarahin, dipukul di depan pencitraan doang, Kak Son. Ya habis daripada dipukul, ya udahlah sosok baik, ya kan? Kita jadinya manipulatif, Kak Son, tumbuhnya. Bukan karena saya sadar, saya salah, karena takut aja daripada gue dipukul, nggak berubah-berubah. Gedenya apa? Nah ini nih yang pertanyaan selanjutnya nih Kak Son, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, menghadapi anak laki-laki yang sedang atau sering bertengkar dan menimbulkan emosi. Akhirnya anak jadi suka mukul temennya, suka berantem. Kenapa? Kayak tadi yang Bu Liana bilang, Jojo nggak tahu kan, dia taunya centong itu, penggaris itu untuk mukul. Jadi ketanam dia atau kan anak. Akhirnya anak melakukanlah pembulian di sekolah. Jadi tidak mengubah yang ada, anak pertama pura-pura berubah, pura-pura baik. Kedua, dia akan menjadi pelaku pembulian ke depannya. Nah, jadi banyak hal. Jadi udah lebih baik nggak akan ngubah deh, percaya deh. Tapi kesadaran dia sadar, dia anak Allah, dia sadar, dia lakukan itu hanya menyakiti orang lain, kesadarannya dia. Jadi ajak ngobrol lebih baik kepada kesadarannya, Kak Son. Intinya pemukulan itu nggak ini. Nah, memang waktu itu kan yang jadi ininya adalah Kak Ani ada di sini juga. Kak Ani kan pernah ngajarin dulu tentang tokat kasih. Bagaimana anak itu ketika kita pukul di daerah pantatnya, lalu setelah itu kita ajak ngobrol baik-baik, seakan-akan kasih kan itu kan. Nah, waktu itu pernah kejadian yang saya tangani, anak sudah SMA, cowok, mama papanya menerapkan juga tentang tokat kasih. Nah, sebagai info Bapak dan Ibu, Kak Ani sudah kemana-mana, Kak Ani juga sudah minta maaf tentang pengajaran yang ini, makanya Kak Ani sekarang ajarkan tentang THCM, Touch the Heart, Teach the Mind, mendidik itu dengan kasih, bukan lagi anak dipukul, lalu setelah itu kita minta maaf, kita kasih tahu bahwa iya karena papa mama sayang. Nah, si anak ini, dia sudah SMA waktu itu Kak Son, dia papa mamanya melakukan tokat kasih, jadi dipukul daerah tertentu, lalu setelah itu ajak ngobrol, jelasin papa mama ini sayang sama kamu, papa pukul karena papa sayang gini. Dia ngomong gini ke saya, kalau sayang kenapa harus dipukul? Emang gak bisa ngomong baik-baik? Ngomong baik-baik juga saya ngerti kok, kan dipukul kan saya sakit, dan itu saya luka, dia bilang. Nah, jadi tidak akan mengubah orang ketika dipukul. Kelihatannya aja berubah, tapi sebenarnya tidak berubah. Lebih baik
kasihi mereka, bimbing mereka, kasihi mereka, mereka mengalami Kristus, disitulah Kak Son orang akan berubah. Baik, terima kasih. Ini tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Hana gitu ya. Jadi kita ubah cara kita, pendekatan kita terhadap anak-anak gitu ya. Baik, ada selanjutnya Dika dari Bapak ini ya, Bapak Lady Lubis. Bagaimana cara memberikan pujian untuk anak ketika ia mendapatkan prestasi, tapi tidak membuat anak ini menjadi sombong atau menyombongkan diri? Nah, kita puji Bapak dan Ibu, ini bagus sekali pertanyaannya, karena kita suka puji itu adalah perbuatannya mereka dalam arti, kamu cantik, kamu pakai baju ini cantik banget, kamu ganteng kalau pakai ini. Jadi jangan fisiknya, tapi kita bawa bahwa, ya kamu cantik karena kamu anak Allah. Kamu hebat, kamu bisa mendapatkan nilai sekian, kamu bisa menang lomba karena Tuhan pakai kamu. Kamu hebat, Tuhan pakai kamu. Jadi kita bawanya ke Tuhan, Kak. Sehingga dia tidak merasa, oh saya nih yang hebat, ini karena gua nih, bukan. Tuhan pakai kamu, karena kamu anak spesial, kamu anaknya Allah, Tuhan pakai kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan juara ini. Nah, sehingga dia tidak sombong, karena apapun yang dia punya, itu semua daripada Tuhan. Jadi itu Kak Son. Baik, baik, semoga membantu ya Pak ya, Bapak Lady Lubis tadi ya. Oke, selanjutnya banyak pertanyaan ya. Bagaimana jika anak belum mau berbicara atau menerima permintaan maaf nih Kak Santi? Jadi anaknya keras, belum mau berdamai dengan orang tuanya, apa yang harus dilakukan nih Kak? Nggak apa-apa, biarin aja, kasih waktu dia untuk berproses. Yang penting kita sebagai orang tua konsisten, terus kasihi, terima dia, terus kita yang berubah, sayanya berubah. Jadi lebih baik fokus kepada perubahan kita sebagai orang tua dan guru. Ketika kita berubah, lama-lama anak itu pasti akan berubah. Jadi jangan dipaksa, nggak apa-apa. Kan butuh waktu, seumur hidup. Dan kita terus konsisten perlihatkan bahwa papa dan mama berubah, benar-benar papa dan mama berubah dari tulus dari hati. Anak-anak melihat perubahan kita, mereka pasti someday akan bisa menerima permintaan maafan kita Kak Son. Karena nggak gampang, jadi anak tuh nggak mudah. Kita pernah jadi anak, tapi kan anak belum pernah jadi orang tua Kak Son. Jadi nggak apa-apa, tunggu aja waktunya, pasti bisa. Sambil terus didoakan seperti tadi kata Ibu Liana, doakan terus anak-anak itu. Baik, terima kasih ya, semoga membantu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya apa ini? Oke, apa yang harus saya lakukan buat anak di rumah saat kita menyuruh sesuatu dengan kata-kata yang baik sambil memohon dan minta tolong? Tidak dilakukan nih Kak Santi, udah sering nih begini. Tapi ketika dibentak, dimarahin baru bergerak gitu. Nah, ini tadi yang dilakukan oleh Bu Liana bagus tuh Kak Son. Jadi acaranya adalah ajak ngobrol. Tadi yang dilakukan oleh Ibu Liana kan namanya juga anak-anak ya Kak Son ya. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa aja kadang-kadang ya udah dikasih tahu juga tetap aja ya bikin emosi yang mestinya saya tidak perlu marah, akhirnya emosi naik kan Kak Son. Itu orang dewasa pun seperti itu. Nah, gimana caranya? Tadi yang dilakukan oleh Bu Liana tuh sangat bagus sekali Bapak dan Ibu. Dia ajak ngobrol. Di saat kondisi anak lagi tenang, anak lagi baik-baik aja, ajak ngobrol, bikin kesepakatan. Jelasin, papa dan mama butuh dibantu. Papa mama butuh nih bantuan kalian untuk support. Kalau kayak gini, papa mama bisa marah-marah terus. Jadi yuk kita sama-sama lakukan ini, lakukan ini. Jadi kita sebagai orang tua juga ungkapkan bahwa saya ini butuh loh untuk dibantu. Karena kalau kita sebagai orang tua tuh pengen kelihatan sempurna. Seakan-akan saya ini hebat, saya nggak butuh bantuan mereka. Enggak. Jelaskan, papa dan mama butuh bantuan kamu. Kalau kamu kayak gini-gini terus, papa bisa marah. Papa lama-lama bisa emosi. Papa mau berubah. Bantu papa mau berubah. Bantu mama mau berubah. Yuk sama-sama kita lakukan itu. Jadi bikin kesepakatan-kesepakatan bersama, Kak Son. Ajak ngobrol. Nah, itu yang dilakukan oleh Ibu Liana. Lama-lama akhirnya anak, dengan adanya kesepakatan, anak kan dihargai. Dengan dia dihargai, dan dia juga sudah dibukakan mindsetnya, ternyata papa mama juga manusia biasa ya. Dia butuh saya loh untuk jaga. Mereka akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Dia akan bantu untuk menjaga papa mamanya untuk tidak marah. Nah, itu caranya Kak Son. Tadi yang dilakukan oleh Ibu Liana. Baik. Baik, terima kasih. Semoga membantu ya Bapak Ibu yang bertanya tadi. Ibu ya ini ya, Ibu Seba Maharani. Oke, selanjutnya Kak Santi dari Ibu Marta.
Bagaimana membuat anak cepat adaptasi dengan anak seumuran nih Kak? Kadang-kadang kalau ke sekolah minggu gitu ya nggak langsung masuk gitu, masih tarik-tarikan gitu di depan. Atau misalnya kalau ke sekolah ya suka ada yang seperti itu. Ini eh, triknya gimana kira-kira nih Kak Santi? Sebenarnya kita nggak masalah juga ya. Kadang-kadang orang tua tuh ngerasa gini, anak kalau nggak bawa ke sekolah minggu, bawa ke ibadah umum, dia nggak ngerti. Tapi ya kita lihat dulu, mungkin dia nggak nyaman di sekolah minggu itu atau di sekolah itu dia nggak nyaman. Kita paksa juga nggak ada gunanya. Lebih baik ajak tanya dulu, apa sebenarnya yang membuat dia tidak suka, apakah nggak nyaman atau apa. Nah itu dicari tahu dulu Kak Son lebih baik. Ya, kalaupun dia mau ibadah dengan papa mamanya nggak masalah. Nah sambil pelan-pelan dijelaskan, kalau kamu ibadahnya seumuran di sini. Tapi kita perlu cek sih, sekolah minggunya seperti apa. Biasanya anak itu tidak nyaman, mungkin terlalu ramai, karena dia introvert, dia tidak nyaman. Dicek dulu lebih baik, apa yang membuat dia tidak mau. Jadi bukan masalahnya anak ini ke sekolah minggu atau tidak sekolah minggunya ya, tapi dicek dulu apa yang membuat anak ini tidak mau pergi. Jadi lebih baik komunikasi sambil kita bukakan mindsetnya. Ya kalau kamu seusia kamu ini sekolah minggu, agar firmannya kamu dapat karena lebih bahasanya lebih mudah dan sebagainya. Tapi kalau dia tetap nggak mau, nggak apa-apa, ikut aja ibadah orang dewasa. Papa mamanya lah yang ajarkan dia firman Tuhan itu, menginjili dia. Tidak perlu sekolah minggu, jadi papa mamanya yang menginjili. Itu Kak Son. Baik ya, dan mungkin juga bisa didampingin gitu ya kayak di Bisa, awal-awal ya benar. didampingin sama orang tua Mm-mm. supaya dia bisa lebih aman ya Iya. beradaptasi dengan teman seusianya. Baik, ini dari Ibu Jennifer Theophilus. Jadi panjang nih. Jadi Bu Jennifer ini punya keponakan dititipkan kepada Bu Jennifer karena ayah dari anak tersebut sudah meninggal dan ibu menikah kembali gitu ya. Saat ini keponakan dari Bu Jennifer usia 17 tahun, sudah SMA, namun anak tersebut tidak ada komunikasi gitu Kak Santi dengan Ibu Jennifer ini. Bagaimana cara membangun komunikasi yang lebih efektif gitu ya supaya terjadi komunikasi yang sehat gitu Kak Santi. Kalau anak belum mau bicara dengan kita, jangan dipaksa Bapak dan Ibu. Dulu pernah ada juga di sekolahan kami, anaknya ini korban dari bully. Dia nggak berani ngomong sama sekali, kami tidak paksa dia untuk ngomong. Nah, yang saya lakukan hanyalah setiap kali saya ketemu dia, saya sapa dia, saya ajak ngobrol seadanya aja dulu, karena dia nggak nyaman. Saya setiap kali saya berusaha untuk ketemu, saya panggil namanya dia, hai, dia belum mau nyapa balik, nggak apa-apa. Setiap hari ketemu, saya lakukan itu terus. Dan saya bilang, kakak sayang sama kamu anak hebat. Itu aja yang saya lakukan, Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu dipaksa untuk dia ini. Saya tunjukkan bahwa saya mengasihi dia. Dengan saya menerima dia padanya, saya nggak meminta dia untuk ngomong. Saya nggak minta dia untuk mengungkapkan pendapat dia. Sampai suatu hari pelan-pelan dia mulai nyaman dengan saya Bapak dan Ibu. Akhirnya dia bisa ngomong, dia mulai nyapa, dia mulai ngomong. Dia terbuka sendiri. Yang penting kita terima dulu anak ini, terima dia dan kasihi dia. Lama-lama pun dia akan bisa membuka dirinya sendiri. Kalau dia sudah merasa nyaman dengan kita. Intinya jangan dipaksa, nggak perlu dipaksa, kitanya yang terus. Dan jangan bawel. Karena jangan ditanya-tanya terus, ini malah akan membuat dia nggak nyaman. Oke? Bila ngomongnya, oh kamu hari ini apa yang kamu iniin? Gimana? Dia nggak mau jawab, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Kasih tahu bahwa kita sayang sama dia. Kalau dia mau ngomong, kita ada untuk dia. Jadi jangan dipaksa, Kak Son. Tunjukkan bahwa kita mengasihi dia, lama-lama dia akan merasa aman dan nyaman. Dia pasti akan mencari kita. Baik, terima kasih Kak Santi. Semoga membantu ya Bu ya. Dan tentu tetap harus doa ya. Doa kuasanya sangat luar biasa. Ya, bisa mengubah hati manusia yang tadinya dingin, tadinya sakit, bisa Tuhan pulihkan ya. Selanjutnya dari Mr. Brady. Ya, Shalom Bu Santi, saya mau tanya bagaimana mengatasi anak laki-laki saya yang kecanduan main HP. Kalau sampai dilepas HP-nya langsung tantrum. Nah, ini mungkin ada banyak orang tua yang mengalami hal yang sama ya. Biasanya karena sudah dibiasakan demikian, akhirnya menjadi ketergantungan. Silakan Kak Santi. Kalau memang sudah parah, ya memang perlu bawa ke psikolog, Kak Son. Nah, tapi yang paling penting adalah Bapak dan Ibu, kita cek dulu kitanya ketika ngomong dengan mereka main handphone atau enggak. Kan kebanyakan orang tua seperti itu. Pulang ke rumah,
ada fisiknya, tapi kita sambil ngomong nih kayak gini nih, saya ngomong sama Kak Sony. Oh iya Kak Son, bener Kak Son, iya. Ya, tapi saya matanya ke handphone. Kitanya sebagai orang dewasa sudah kasih teladan belum? Handphonenya kita taruh. Nah, dosen saya, Bapak dan Ibu, orangnya sangat super sibuk sekali. Dia seorang psikolog, dia itu punya 3 orang anak, dia ngajar juga di kampus, dia juga terapi, dia juga pembicara di sebuah stasiun televisi, super sibuk, Bapak Ibu. Ketika dia pulang ke rumah, dia akan taruh handphonenya jauh dari dia. Dia ada waktu untuk anaknya, dia ngajak anaknya ngobrol quality time, dan benar-benar quality time, Kak Son, dengan anaknya. Jadi dia tidak pakai handphone, dia nggak ini, dia kasih contoh dari dirinya dia sendiri. Nah, ketika dia memang butuh nih, karena memang urgent dan ada kerjaan-kerjaan yang ini, dia akan ngomong sama anaknya, Mama minta waktu ya, Mama masih butuh waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya Mama. Nah, itu dia sampai kepada anaknya. Tapi sebisa mungkin dia tidak lakukan itu. Ketika anaknya sudah tidur, baru dia akan mengerjakan pekerjaannya, baru dia ambil handphone, baru dia akan balas orang-orang. Jadi selama dengan anaknya, dia tidak menggunakan handphone, Kak Son. Dan itu dia konsisten, padahal seorang ibu yang sangat sibuk. Nah, kita coba dari diri kita. Nah, kalau Bapak, lakukan juga Pak, teladan dari Bapak juga jangan fokus ke handphone terus, Pak. Ya, kita cek dirinya kita. Nah, lalu kalau kedua, nggak apa-apa, dia masih tetap tantrum, nggak masalah, Pak. Tapi Bapak, ketika dia sedang tidak tantrum, ajak ngobrol baik-baik dulu, Pak. Nggak berubah, nggak apa-apa, Pak. Terus, konsisten, Pak. Terus, dia masih mau tetap marah, dia masih mau ini, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai disita semua nggak. Tapi Bapak ajarin dampak efek negatifnya dari penggunaan handphone terlalu lama itu apa. Jadi ajak dia ngobrol, buka mindset-nya Pak, bahwa ini bahaya untuk kamu kayak gini dan sebagainya. Dan bikin juga manajemen waktu, itu lebih baik. Kamu menggunakan gadget itu sekian, tapi kesepakatan Pak. Bukan Bapak yang membuat, tapi kesepakatan berdua. Oke, itu Kak Son. Baik, berhubung waktu Bapak dan Ibu, namun di sini ada satu saya bacakan, ada klarifikasi dari Ibu Jennifer, bukan tidak komunikasi, tetapi anak ini nakal yaitu bikin ulah. Baik, Ibu mungkin bisa dibantu untuk dia bisa berdamai dengan dirinya, Ibu, supaya karena anak ini kan dia berulah kan ada sesuatu penyebabnya. Mungkin dari kondisi keluarga sebelumnya, sehingga dia melakukan banyak hal-hal untuk mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya. Jadi perlu ditelusuri masalah sebenarnya apa, ya supaya dia bisa menerima keberadaan dirinya saat ini, ya berdamai dengan dirinya. Ketika dia bisa berdamai dengan dirinya, kita percaya dia bisa menerima kondisi dia saat ini gitu ya. Semoga bisa membantu. Baik, pertanyaan masih ada sebenarnya ya, cuman waktu. Satu lagi deh Kak Santi, satu lagi. Ini saya jawab semuanya aja ya. Boleh, silakan. Anak yang tantrum, bagaimana mengatasi anak tantrum, dan dia suka ada ancaman-ancaman. Sama seperti tadi, pasti ada something sih ya Kak Son ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, kita mesti cek dirinya kitanya dulu. Nah, lalu menerapkan firman Tuhan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Bapak dan Ibu, firman Tuhan itu tidak bisa literally apa adanya, kita ini perlu hikmat Tuhan. Itu jawabannya saya. Lebih baik Bapak, Ibu ya, Ibu Yohana, minta hikmat Tuhan, Bu, apa maksud dari firman ini? Karena kita tidak bisa literally apa adanya. Dan kedua, jangan sampai kita yang namanya mendidik, kita takut nama baik kita harus dijaga. Belum tentu itu yang benar. Minta hikmat Tuhan. Kadang-kadang tadi sudah disampaikan oleh Bu Liana juga, kadang-kadang kita itu mendidik, jangan malu-maluin nama mama, jangan malu-maluin nama ibu. Itu bukan seperti itu cara mendidik Bapak dan Ibu. Karena pada akhirnya masih kecil dia ngikutin, udah gede dia sengaja mempermalukan kita. Tapi buka kesadarannya mereka. Oke, mengapa mereka mesti menjaga nama baik orang tua? Buka kesadaran. Ketika mereka sadar mereka anak Allah, percayalah, mereka akan jaga nama baik kita. Bukan nama baik kita, tapi nama baik Allah. Karena mereka sadar hidupnya melekat dengan Allah. Oke, ini menghadapi anak yang kurang aktif dalam pembelajaran dan apa metodenya. Nah, tadi Jojo itu anaknya dulu juga tidak aktif Bapak dan Ibu. Parah sekali ya, Jo ya. Parah sekali dulunya Bapak dan Ibu. Kami terima, kami kasihi dia, papa mamanya berubah. Kami di guru-guru juga kasihi dia dan terima dia. Sejalan antara rumah dengan sekolah, menerapkan pendidikan dengan kasih, anak bisa berubah. Oke, nah sudah semua Kak Sony, terima kasih.
Luar biasa ya, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan semoga setiap jawaban ya bisa membantu Bapak dan Ibu ya. Kalau masih kurang, jangan lupa untuk bergabung di WhatsApp group. Di sana boleh Bapak dan Ibu nanti lanjut bertanya gitu ya. Oke. Dan selain itu Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan informasi-informasi parenting kita selanjutnya gitu ya. Dan kami juga berharap Bapak dan Ibu bisa sebarluaskan ini ke banyak orang supaya semakin banyak orang tua, guru di sekolah yang mengalami perubahan dalam parenting mendidik anak. Karena kesehatan jiwa kita itu mempengaruhi kesehatan jiwa anak-anak kita.